Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakar Ramzi, NIM 2019-007 dari kelas Hukum Lingkungan G, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping saya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Nah, untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa sumber daya air itu. Nah, jadi untuk sumber daya air dalam pengertiannya di dalam undang-undang ini dibagi lagi pengertiannya menjadi tiga. Yang pertama sumber air, yang kedua air, dan yang ketiga daya air. Nah, untuk sumber air itu pengertiannya adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, yang kedua, air. Air ini memiliki pengertian yaitu semua air yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada di darat. Jadi saya akan menjelaskan lagi apa yang berada di darat itu. Yang pertama, air permukaan yang memiliki air permukaan, air tanah, dan air minum. Jadi untuk air permukaan itu adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang kedua, air tanah, air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Nah, air minum. Jadi untuk air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan lagi pengertian apa daya air itu. Jadi daya air itu adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Itulah pengertian dari sumber daya air. Nah, kedua saya akan menjelaskan lagi pengelolaan sumber daya air. Jadi untuk pengelolaan sumber air ini memiliki pengertian yaitu upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Nah, sumber daya air ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air. Untuk konservasi sumber daya air memiliki pengertian yaitu upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, pengertian pendayagunaan sumber daya air. Memiliki pengertian yaitu upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu harus memperhatikan pertama, daerah aliran sungai secara alamiah, karakteristik fungsi sumber air, daya dukung sumber daya air, kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Kemudian kemampuan pendanaan, terus perubahan iklim, selanjutnya konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Terus berikutnya pengembangan teknologi,
Dan yang terakhir, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana ruang lingkup pengaturan sumber daya air. Untuk ruang lingkup pengaturan sumber daya air, yaitu ruang lingkupnya melingkupi penguasaan negara dan hak rakyat atas air. Kedua, tugas dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya air dan perizinan. Keempat, sistem informasi sumber daya air. Kelima, pemberdayaan dan pengawasan. Keenam, pendanaan. Ketujuh, hak dan kewajiban. Ke-8 partisipasi masyarakat, dan terakhir koordinasi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan lagi asas-asas yang terkandung dalam pengelolaan sumber daya air yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, yaitu tentang sumber daya air, yaitu asas-asas tersebut yaitu kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, dan juga yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tugas dan wewenang pemerintah dalam mengelola sumber daya air, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ada paling tertinggi yaitu pemerintah pusat, yang kemudian pemerintah daerah, dan yang terakhir yaitu pemerintah desa. Untuk pemerintah pusat memiliki tugas yaitu menetapkan kebijakan nasional sumber daya air, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Dan yang terakhir, tugasnya pemerintah pusat yaitu menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Dan wewenang pemerintah pusat yaitu menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya. Yang kedua, wewenangnya itu menyusun pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, menyusun rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Nah, dan berikutnya saya akan menjelaskan lagi, yaitu seperti apa tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air. Nah, tugasnya pemerintah daerah yaitu menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya. Yang kedua, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Dan terakhir, menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya. Terus yaitu wewenang pemerintah daerah, yaitu terdiri dari menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten atau kota sekitarnya. Dan kedua, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten atau kota sekitarnya. Dan ketiga, menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten atau kota sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki tugas saja, yaitu tugasnya membantu pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain.
Yang kedua, mendorong prakarsa partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya. Kemudian yang terakhir, ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Setelah itu saya akan menjelaskan lagi yang paling terakhir, yaitu ketentuan pidana bagi para pelaku perusak. Nah, dengan kata diksi yaitu dengan sengaja. Jadi dengan sengaja dibagi menjadi dua, dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarananya dan atau pencemaran air. Kedua, dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air. Yaitu kedua, tindakan tersebut dihukum dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun. Dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar rupiah. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk catatan, saya mau presentasikan mentoring saya di website, dikarenakan di file Microsoft Word saya gambarnya pecah sehingga saya mau presentasikan dengan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.